Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memuat beberapa kisah inspiratif dan kita sekarang sedang mengundang salah satu orang yang aktif di berbagai kegiatan atau organisasi, yaitu Mas Dimas. Halo. Selamat datang Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, jadi Mas Dimas ini salah satu teman saya dan juga beliau aktif ya Mas Dimas ya di Insyaallah. organisasi dan yang lainnya. Mungkin kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja nih Mas. Nah, kan kalau yang kita tahu Mas Dimas ini aktif di berbagai organisasi ya. Kalau boleh tahu apa aja tuh Mas aktifnya? Ya, dulu pertama kali sih aktif di organisasi itu mulai setiap ada kontestasi politik. Kontestasi politik. Iya. Oke. Itu memang sebagai wujud antusiasme kita sebagai anak muda untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Bahwa kita tuh nggak pengen cuma jadi objek dari gimmicknya para politisi. Kita tuh pengen berperan aktif, berpartisipasi aktif, terlibat langsung dalam setiap kontestasi. Nah, sehingga waktu itu sih pernah awal bikin komunitas, Pan. Komunitas? Waktu pas Pilpres 2019. Komunitas apa tuh Mas? Dulu sih namanya komunitas Ruang Sandi. Nah, dia mengusung dan mendukung salah satu kandidat calon wakil presiden di Pilpres 2019. Oh, oke. Itu 2019 ya? Betul. Gitu ya? Sebetulnya 2018 lah, karena waktu itu kan pendaftaran capres cawapres itu memang pemilunya 2019, tapi September 2018 udah mulai muncul para kandidat-kandidat yang sudah mulai mendaftar ke KPU juga. Oh, Gitu. Itu berarti Ruang Sandi maksudnya masuk sebagai relawan atau gimana itu ya jatuhnya? Ya, bisa dibilang sebagai relawan, punya divisi-divisi, ada di bidang kepemudaan, olahraga, hobi, sosial, dan lain-lain, dan juga ada beberapa pelatihan kewirausahaan. Gitu. Karena waktu itu kan sosok yang kita dukung dan kita usung itu kan dia mengangkat agendanya itu adalah kemajuan UMKM. Oke. Itu Mas Dimas sendiri di Ruang Sandi itu sebagai apa? Waktu itu kita penemunya. Kalau bahasa kerennya sih founder ya. Oh, foundernya. Itu bahasa kerennya founder. Oh, itu anggotanya berapa tuh Mas? Nah, kalau data di kita sampai hari ini sekitar 4.800-an lah. 4.800? Iya, itu seluruh Indonesia ya? Tapi yang aktif, betul seluruh Indonesia, tapi yang aktif ya mungkin 10%-nya. Oh, aktif. oke. Aktifnya itu kalau sekarang tinggal, karena kan ini komunitas ini awalnya dibentuk dengan berkaitan dengan pagelaran kompetisi politik, kontestasi politik. Betul. Nah, karena lagi nggak ada kontestasi, ini kan juga masih kelihatannya bingung gitu ya publik ya. Betul. Yang mana figurnya, jadinya agak-agak tenang, lagi agak-agak silent. Betul. Tapi silaturahimnya di antara 10% dari 4.800 orang tadi masih jalan terus, masih minimal via grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu ada di Indonesia tuh, Pak. Oh. Dari Aceh sampai Maluku ada. Sampai Maluku. Berarti sampai dengan sekarang tuh masih aktif? Masih aktif. Masih berjalan Ruang Sandi? Masih. Oh, oke. Itu kira-kira berarti Ruang Sandi untuk sekarang kegiatannya apa aja tuh Mas? Sekarang kita udah kayak, karena ini kan jarak jauh semua ya. Paling banyak sih online kayak webinar, bikin webinar kolaborasi sama beberapa lembaga swasta maupun pemerintahan. Edukasi anggota juga di bidang kewirausahaan. Terus kalau ada yang nggak boleh diharapkan, tapi kalau terjadi ya kita mesti turun tangan. Itu kayak ada bencana. Itu biasanya di bidang sosial masih bergerak membantu dengan cara menggait atau crowdfunding di media sosial. Oke. Berarti kalau misalkan kita tanya lebih dalam nih ya, Mas Dimas ya. Tadi ada Ruang Sandi. Jadi emang sepak terjang Mas Dimas di dunia politik itu emang mulai dari Ruang Sandi atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya pernah lagi dulu. Pada dasarnya gini ya, politik itu dinamis, Pak. Iya. Jadi di politik itu nggak ada istilah kontradiktif, nggak ada istilah putu loncat, nggak ada. Hari ini kita bisa mendukung dan mengusung si A,
hari esok kita bisa mendukung si B dan kita berlawan dengan si A. Dinamis banget berarti dinamis, dan itulah kedewasaan kita dalam berpolitik. Iya. Contohnya nih, misalnya di sebuah partai tuh, ketua umumnya sekarang salah satu calon presiden. Betul. Nah, terus ada kadernya ambisi banget tuh, Van. Pengen jadi calon wakil presiden. Sampai-sampai ditinggalin tuh partainya. Dia pindah ke partai yang lain. Yaitu dulu mereka 2019 jalan bareng, pasangan malah. Bukan cuma dukung-mendukung, malah udah pasangan. Besok kelihatannya perang. Perang ini maksudnya ya dalam konteks politik. Bukan perang yang gimana-gimana. Betul. Karena balik lagi dinamis ya Mas ya, politik ya. Nah, sebelum berulang sandi itu, saya itu pernah terlibat di dalam sebuah kontestasi Pilkada DKI tahun 2017. Waktu itu dukungnya Agus Silvi. Itu awal pertama kali partisipasi aktif. Kalau sebelumnya Pilpres 2014 ya masih mainan di media sosial lah, melontarkan opini, melontarkan apa ya, berantem tapi opini ya, gagasan di medsos dulu, terutama di Twitter. Berarti di tahun 2017 pada saat Agus sama Silvi ya. Betul. Itu Mas Dimas sebagai apa tuh? Jadi timnya mereka kah atau tim jatuhnya? yang enggak resmi gitu ya. Kita relawan juga. Ya, cuma dari situlah kita belajar hidup bersama-sama, berkembang bersama-sama di komunitas, di organisasi ya. Itu proses kayak sebuah fase yang step by step kita mesti lewatin. Karena kita kan gini, Van. Kita ini adalah insan, kita ini adalah orang yang lahir itu memang takdirnya memang harus berjuang dulu. Betul, setuju. Bukan darah biru gitu ya, bukan anaknya pengusaha kaya raya, anaknya pejabat teras gitu. Jadi kita memang harus struggling melewatin tangga-tangga perjuangan itu. Gitu kan. Oke. Berarti kapan sih titik munculnya nih Mas Dimas nih pengen terlibat aktif di politik? Dan kenapa pengen aktif gitu? Banyak yang bilang di politik itu banyak uangnya. Ya kan? Sehingga aktif untuk mendapatkan uang. Padahal kita dari awal aktif tuh nggak serta-merta uang. Memang ada aja uang yang datang, Pak. Namanya kita bantu orang gitu kan. Tapi sebetulnya suatu hari kan kita juga akan berjuang, kita akan maju untuk diri kita sendiri. Kalau kita ketika membantu orang, orientasinya udah uang, besok kita maju, gantian dong, kita diuangin sama orang. Nah, jadi motifnya tuh sebetulnya bukan semata-mata karena uang yang paling utama, tapi ya pengen apa ya, Van ya? Ini kayak passion, Van. Kayak gue tuh ditakdirkan tuh di sini. Dulu gue kerja di perusahaan swasta, Van. Swasta? Menurut gue tuh, ya gue di bank hampir 10 tahun lah. Di bank, di asuransi. Nah kemudian gue ngerasa tuh kayak nggak jadi diri sendiri. Kayak tiap hari bangun, berangkat di kantor udah harus sampai jam 8, pulang jam 5 ya syukur, kadang bisa lebih, itu kayak robot aja. Statis tuh hidup, gak dinamis banget. Atasan cuman bisa dirasionalisasi, nggak bisa dilawan gitu. Gue tuh suka dengan apa ya, Pan ya? Gue tuh orangnya kompetitif banget, Pan. Nah, jiwa kompetitif itu kayaknya menurut gue di kantor agak-agak kurang. Nggak bisa berkembang. Kurang cocok lah. Karena di kantor itu kan kita kompetisi, tapi terikat dalam aturan-aturan perusahaan, terikat dalam undang-undang ketenagakerjaan, terikat hubungan kontrak antara perusahaan dengan karyawan. Jadi sehingga ada kode etik yang harus kita jaga. Nah, di politik inilah gue merasa itu medannya gitu. Bahwa gue sama Rifan bisa kita debat nih, Pak. Bisa kita adu pikiran, adu gagasan. Capres lo katro, Pak. Capres gue keren. Alasannya keren apa? Gue jelasin sama lo. Nah, ntar lo bantah lagi. Capres lo yang katro, Mas. Gitu. Nah, sehingga hal-hal kayak gitu yang menurut gue tuh politik itu passion gue. Gitu. Di situ yang gue tuh
mutusin untuk banting setir. Oh. Ini kayaknya bukan dunia gue nih. Di tahun berapa tuh mulai banting setir berarti, Mas Dimas? Sebetulnya sampai Pilpres 2019 gue masih jadi karyawan swasta. Oh, masih itu 2019? Masih. Tapi 2 minggu jelang pencoblosan, itu udah nggak bisa dibendung. Gue udah makin sering bolos nggak ngantor. Pertama kali gue cerita nih di podcast ini, gue sering bolos kantor dulu gara-gara urusan politik. Itu masih di bank kerja? Iya. Sering izin kerja, sering izinnya datang siang karena politik dunianya malam gitu politik. Betul. Baru pulang malam, pagi nggak bisa bangun. Jadi nggak bisa berangkat pagi tuh kan, ntar gue izin alasannya apa gitu kan. Makin dekat pencoblosan makin sering tuh kejadian, sering bolos, sering izin. Kayaknya kantor gue nggak boleh kena. Gue dipanggil lah, dipanggil terus diminta untuk stop. Nah disitulah ya gue akhirnya gengsi juga ya Pak. Iya. Oh, oke. Gue akan all out lah di politik. Oke. Berarti nih bisa dibilang anak muda kan harus melek politik ya Mas ya? Iya. Berarti kenapa sih anak muda tuh harus melek politik atau mulai berorganisasi itu kenapa sih? Ada alasan tertentu gak sih gitu? Ini kan mungkin kan buat masukan juga buat anak-anak muda ya. Kalau kita lihat ya walaupun nggak semuanya, cuma rata-rata kan anak muda ini tutup mata lah tentang politik, gitu loh. Belum belum pengen terjun ke dunia sana. Mungkin ada yang bilang, politik itu kotor lah, nggak ada bersih-bersihnya, ngapain buang-buang waktu. Rata-rata kayak gitu. Kalau misalnya dari teman-teman gue sendiri nih, kalau gue tanya, makanya bisa dibilang untuk usia gue sekarang yang 24 tahun lagi belajar, lagi pengen tahu dunia politik, makanya alhamdulillah gue punya teman, Mas Dimas, makanya ini kita langsung tanya sama Mas Dimas nih. Oke, jadi anak muda itu Pak, pemilih muda ini adalah jumlah pemilih terbesar di pemilu 2024. Oke. Bahkan dari pemilu 2019 pun dia udah jadi pemilih yang terbesar. Gitu. Nah, artinya anak muda ini kan jadi market nih bagi para politisi, target market gitu ya. Nah harapan gue anak muda itu jangan cuma jadi target market para politisi senior, bahwa anak-anak muda ini juga harus berperan aktif gitu ya. Dan gue juga ngelihat anak muda ini punya idealisme kan. Betul. Gue berharap, tadi kan Rifan nyebut politik itu kotor, transaksional. Dengan banyaknya anak muda yang maju, seharusnya idealnya ini bisa menurunkan kos politik demokrasi di tanah air. Iya. Karena ya lo kan punya idealisme. Jangan lo di media sosial lo bilang mana gagasannya. Ternyata di luar media sosial lo transaksional juga, duit juga bang. Gimana bang? Bang begini bang, begitu bang. Jangan gitulah. Itu maksud gue yang dengan makin banyaknya anak muda, ini gue harap tuh bisa berubah gitu, demokrasi dan politik yang transaksional itu bisa lebih fresh gitu. Betul. Dimana lebih mengangkat idealismenya anak muda. Lo nggak bisa beli gue. Iya. Gitu. Ini ide gue, ini idealisme gue, ini sikap gue, ini posisi gue, lo nggak bisa beli gue. Itu kan kalau makin banyak yang terjun ke situ kan ya, itu bisa merubah pola sistem peta. Sistem perpolitikan nasional gitu. Jangan cuma politik ini diisi dengan para figur-figur orang-orang yang apa-apa serba transaksional. Benar loh Pak. Apalagi kita sekarang udah mulai masuk ke medan pertarungan kita sendiri. Betul. Aja nih, kita nyalek kan? Kita nyalek. Nah setelah kita nyalek, kita ngadepin langsung nih. Berapa uang yang mesti gue siapin ya? Berapa uang yang mesti gue habisin ya? Gitu Pak. Betul. Itu yang maksud gue. Kalau makin banyak anak muda yang terlibat aktif di sini, bang, lo nggak usah bayar gue. Tapi gue minta gagasan lo aja apa tentang memperbaiki kota ini, tentang memperbaiki kampung kita. Ini gimana bang? Lo punya program apa? Nggak usah lo bayar gue bang, nggak usah lo beli suara gue. Harapan gue sih kayak gitu tuh Pak. Nah, makanya anak muda tuh kita dorong supaya aktif gitu Pak. Nah, yang penting tetap anak muda tuh meskipun nggak cuma aktif gitu ya Pak, dia juga bisa membaca lingkungan. Ketika nanti terjun ke politik, terjun ke partai politik, bisa tetap menghormati senior-seniornya gitu ya. Jadi kita tuh datang bukan untuk serta-merta
ingin memotong sebuah generasi gitu. Iya, Generasi iya. tua ini mau kita habisin gitu enggak juga. Tetap mereka itu adalah Senior. yang pengalamannya asam garamnya udah jauh lebih Betul, dari kita. setuju, Kita setuju. menuntut ilmu dari mereka Betul. dan kita terjemahkan dengan cara kita sendiri. Oke, oke. Berarti ini untuk anak muda itu emang harus terjun ya Mas ya? Harus melek politik berarti ya? Harus ya. Apalagi kita yang main media sosial sehari-hari kan. Tadinya Pak, politik itu misalnya kita pasang baliho, pasang spanduk, itu habis berapa? Gitu kan? Betul. Habis berapa dan dampaknya seberapa sih? Betul. Tapi dengan medsos, lo bikin konten tuh Pak, penontonnya bisa 100.000. Iya, lebih efektif ya. Lebih efektif daripada lo pasang baliho spanduk yang lo nggak bisa ukur tuh yang lihat tuh berapa sih? Dan yang suka sama lo berdasarkan baliho itu berapa sih? Iya, Lo bisa benar. tahu Nggak bisa. angkanya. Benar. Tapi kalau misalnya lo tahu, Betul. lo tinggal buka insight-nya berapa, di reshare berapa kali sama orang, Betul. di like berapa kali, di komen berapa kali. Betul. Gitu. Nah itulah yang maksud gue, secara nggak langsung nih medsos juga nurunin ongkos politik juga. Iya, betul. Setuju. Dengan kita campaign di medsos, gue harap anak-anak muda juga bisa suka dengan kita itu melalui medsos. Betul, Gitu. Saya lagi pakai baliho, spanduk yang ngabisin berapa rupiah dan juga ya soal itu saya Pak. Iya. Itu kan jujur sampah visual juga Pak. Iya, benar. Berarti nih, kira-kira nih kalau misalkan ada orang-orang yang masih berpendapat tuh politik itu kotor gitu Mas ya. Apakah frame politik kotor itu sebenarnya bisa kita ubah atau sebenarnya memang sudah tabiatnya seperti itu? Oke. Kira-kira bisa gak tuh diubah tuh? Kalau di tingkat nasional, di tingkat elit, menurut gua yang menyebabkan politik kotor itu adalah sistem Okay. yang salah. Oke. Salah satunya adalah soal threshold itu. Oke. Dimana kita mau mengusung calon presiden, calon wakil presiden harus ada threshold. Harus memenuhi 20%. 20%, benar. Itulah yang membuat segalanya tentang politik ini kotor. Oke. Itu yang di internasional Pak. Iya. Gimana caranya supaya capres dan cawapres kita diusung oleh 2 atau 4 partai. Betul. Gitu kan. Sementara partai-partai ini juga punya kader-kader terbaik. Betul. Nah itu kan gimana caranya? Artinya kan ada, ya kita nggak memungkiri Van, pasti kan ada selain kompromi juga ada transaksional. Benar. Itu yang menurut gue membuat politik itu menjadi kotor tuh gara-gara threshold. Jadi ruangnya dipersempit berarti ya? Betul. Saran gue sih, kalau bisa nih, ya threshold ini diadakan di tingkat partai, baik parliamentary threshold juga maupun presidensial threshold, sehingga setiap partai punya calon presiden masing-masing. Gue respect loh Pak, sama kader-kader partai ini. Oke. Dan gue sorry to say, mohon maaf sekali lagi, gue agak kurang respect dengan calon presiden, calon gubernur, calon bupati yang non partai. Iya. Gitu. Dan ada juga pendukungnya yang mengatakan bahwa capres ini bukan berasal dari oligarki. Gitu. Gimana logikanya Pak? Lu nggak pernah berkarir di partai, lu nggak pernah membangun karir lu berjuang dari bawah di partai. Tiba-tiba lu dari sini jadi capres gitu. Iya. Tiba-tiba lu dari sini jadi calon gubernur. Betul. Transaksi nggak sih lu? Mungkin bisa ke arah situ ya Mas ya? Iyalah. Jadi yang hebat tuh siapa Pak? Kader-kader partai Pak. Iya. Kalau mau berpolitik jangan naik dong. Betul. Masuk dong ke partai politik, jangan maunya jadi dosen doang. Enggak, gue nih dosen, gue nih profesor, nggak usah lah gue masuk partai, ntar aja gue di ujung jadi calon presiden. Iya. Itulah. Betul. Lo berproses dong. Itu yang bisa menurut gue yang kalau kader partai politik asli itulah yang oligarki menurut gue. Bukan yang dia dari profesional. Terus dia menstigmakan partai politik ini kotor, wah kurang ajar banget. Padahal dia juga butuh dukungan dari partai politik. Benar. Berarti nih ngomongin partai politik nih, tadi kan sempat disinggung ya, Mas Dimas nyalek nih. Iya betul. Mas Dimas ini emang nyalek dari partai apa sih? Partainya sama kayak warna baju lo tuh Pan. Apa nih? Kira-kira ada warna birunya ada banyak soalnya. Ada kursi yang Ivan dudukin. Oh ini. Nah. Partai itu Partai Amanat Nasional. Oke. PAN. Yang lagi viral itu tuh PAN. PAN. Iya. Gua kemarin ke dapil tuh. Ya itu Pan, hampir semua mama pada nyanyi PAN. Gua tanya dapat dari mana tuh Bu lagunya?
dari TV katanya, sama dari TikTok, sih gitu. Emang lagi viral banget sih itu pan sih itu. Nah itu untuk di partai sendiri, Mas Dimas tuh terjun di Partai Amanat Nasional, itu dari kapan Mas? Nah, gue kebetulan masuk partai politik baru sekitar tahun resmi masuk partai politik tahun 2021 kalau nggak salah bulan Agustus. 2021 bulan Agustus. Ya. Juli 2021. Juli 2021. Betul. Dan kenapa memutuskan memilih Partai Amanat Nasional? Oke. Jadi PAN ini adalah partai yang menganut sistem meritokrasi. Itu yang gue demen dari PAN. Nomor satu itu ya, soal meritokrasi, bahwa siapapun bisa maju, bisa berkembang, bisa mendapat tempat tanpa memperdulikan dia anak siapa, berapa uangnya. Nah, PAN tuh nggak ngeliatin kayak gitu tuh, Pak. Berarti ini terbuka banget partai, buat siapa aja. Betul. Maupun yang nggak punya uang berarti bisa juga. Bisa juga. Tapi lo nggak punya uang, tapi lo punya kapasitas di sebuah bidang. Betul. Lo bisa kepake di PAN. Lo Okay. bisa dimanfaatkan tenaga, sumber daya pikiran lo, gagasan lo, bisa banget itu dipakai di PAN. Di PAN. Sehingga ya gue nganggap partai ini terbuka terhadap hal-hal yang sifatnya tuh apa ya, jadi kekuatan kita gitu, keunggulan kita, kelebihan kita gitu, bukan cuman Dimas masuk karena logistiknya, Dimas masuk karena dulu bapaknya tokoh, itu bukan karena itu, tapi gue benar-benar masuk ke PAN, iya gue pun merasakan juga, dapat karpet biru juga sedikit banyak gitu, padahal gue siapa sih PAN, tapi partai ini benar-benar apa ya, terbuka gitu terhadap kita-kita yang punya kapasitas di bidang kita masing-masing. Gua PAN hari ini di PAN itu ya, ini gua kasih tahu nih, di PAN nih kita bisa WA ketumnya langsung, Pan. Oh gitu? Iya, waketum bisa kita WA, sekjen bisa kita WA. Terbuka itu? Dibales lagi. Mereka pegang WA-nya langsung, nggak dipegang orang. Bisa itu, baik soal kabar gembira maupun soal permasalahan. Bisa kita akses tuh mereka semua. Berarti itu benar-benar nggak memandang jabatannya. Betul. Seperti apa ya? Betul. Nah, coba di partai lain, Pan. Ada itu. Ada itu ya? Yang boleh lo WA, lo sehat juga lo nggak digape sama dia. Ada, dan itu banyak, Pan. Oke. Nah, kalau di PAN nggak begitu. Oh iya. Dan emang kita lihat juga sekarang Partai Amanat Nasional bisa dibilang anak mudanya juga lumayan banyak, Mas ya? Banyak banget. Banyak banget ya. Memang Indian, gue lihatnya jadi arusnya anak muda nih, PAN. Oke. Karena tadi sih Pan mungkin karena sistem meritokrasi yang dibangun di PAN ini, bahkan ketua umumnya Pak Zulkifli Hasan itu juga, kalau kita tarik lagi latar belakang keluarganya itu juga bukan anaknya tokoh, bukan anaknya tokoh besar politisi Indonesia, bukan tokoh besar di bidang religi, tokoh besar agama gitu juga enggak juga. Berarti benar-benar berjuang banget nih ya Pak Zulkifli Hasan. Kalau nggak salah dulu dia tuh bendahara di DPD. Dari situ dia mulai. DPD mana tuh? Gue lupa sebenarnya. Tapi dia di DPP itu merintis ya, ada ketua DPP, ketua DPP itu ketua bidang, betul. Ketua DPP, sekjen, sampai akhirnya jadi ketua umum. Berarti bisa dibilang nih Partai Amanat Nasional benar-benar fair ya? Fair ya. Pertarungannya terbuka. Terbuka berarti. Terbuka kepada siapa aja. Nggak mandang ini anak siapa atau orang siapa. Tuh, ada kan Pan di sebuah partai yang karir di mana, atau masuk nunggu 2 tahun jadi ketum. Ada juga kayak gitu ya. Ada juga yang gitu. Nah, di PAN kayak gitu, Pan. Nah itu buat anak muda ataupun kita nggak ngomongin anak muda deh, semua umur. Berarti Partai Amanat Nasional sangat terbuka ya, Mas ya? Sangat terbuka. Mau belajar politik, nggak mesti nyalek pun masuk juga nggak apa-apa, berkader dari situ, Mas ya. Bisa dilihat contohnya Pak Zulkifli Hasan selaku ketum dari Partai Amanat Nasional yang bukan anak siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan dari anak tokoh, itu sekarang bisa kita jadi menteri perdagangan dan juga menjadi ketua umum dari Partai Amanat Nasional. Nah, bisa dibilang berarti ini partai benar-benar sangat demokrasi berarti. Betul. Ya. Sangat demokratis, betul. Nah, untuk Mas Dimas sendiri nih di Partai PAN sebagai apa nih sekarang? Apakah kader atau Kader sekarang ya? Ya kader muda di PAN lah. Kita belum resmi masuk ke pengurusan tingkat DPP. Kalau gue nih PAN, SK gue ada di bendahara DPD Jakarta Pusat. Tapi gue lebih banyak bantu di DPP. DPP ya? Untuk outputnya tuh di media sosial sih, Pan.
Oh, di Apa media yang gue sosial. kerjakan waktu itu paling banyak di media sosial. Oke. DPP Partai Amanat Nasional. Oh, ini mungkin juga pertanyaan beberapa dari anak muda nih Mas, yang gue rangkum. Jadi kalau misalkan anak muda mau gabung ke partai, Betul. ya Partai Amanat Nasional tentunya ya, kira-kira mereka nih belum ada pengalaman, apa sih yang dikerjakan kalau misalnya gabung di partai gitu? Ya. Sebagai apa nih mereka nih? Karena mereka nih rata-rata masih bingung banget. Nih, gua kan nggak mau nyalek, cuma gue pengen belajar politik. Tapi dengan gabung ke partai, apa yang harus gue kerjakan di partai tersebut? Oke. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Mas? Oke, kalau sekarang sih PAN ini punya program. Ini buat anak-anak magang. Oh, Namanya bagus tuh. Anak muda mapan. Oke. Anak muda magang di PAN. Sekarang bulan Juli 2023 udah 3 batch nih, Pak. 3 batch. Iya, udah batch yang ketiga. Nah, anak-anak mapan ini kan juga belum ada pengalaman. Betul. Magang ini. Betul. Mereka adalah anak-anak yang masih kuliah. Betul. Itu udah semester akhir lah ya. Udah tingkat-tingkat akhir. Nah, mereka nih kita akomodir untuk magang di PAN. Nah, sekarang mereka ketika magang dibagi-bagi tuh, Pan, divisinya. Ada yang media sosial dibagi lagi. Ada yang meriset media sosial, berita-berita nasional, kemudian diolah menjadi sebuah konten. Oh. Ketika mengolah jadi sebuah konten, ada proses video taking, video recording, ada proses fotografi, juga ada proses membuat narasinya, copywritingnya, gitu kan. Nah, juga selain divisi media sosial, ada juga tentang mereka membantu di KPPN namanya, Komite Pemenangan Pemilu Nasional. Itu kerjanya tuh kemarin pemberkasan para bacalek se-Indonesia. Nah, mereka menurut gua sebagai anak muda yang lagi magang udah dapat banyak ilmu tuh, udah banyak dapat wawasan yang bisa ngebuka cakrawalanya mereka di politik dengan handling tentang media sosialnya partai, mulai dari riset berita sampai menjadi sebuah konten, kemudian juga ngurusin berkasnya para bacalek supaya bisa memenuhi syarat dari KPU gitu ya. Itu proses sih, Pak. Mereka tuh bisa lihat apa ya, bagaimana partai politik ini bekerja menangkap aspirasi masyarakat dan sekaligus melayani masyarakat melalui berbagai program, sehingga mereka melihat langsung bahwa partai itu bukan entitas yang kotor gitu. Betul, Ternyata isinya di partai politik mereka pun mengakui sibuk banget ya ngurusin konten ini, ngurusin riset ini, ngurusin pencalekan, mereka yang ngurus pemberkasannya sibuk banget Pak, mereka itu, sehingga apa yang mereka lihat dari luar bahwa politik ini kotor, mereka nggak temukan di situ. Nggak temuin sama sekali. Oke. Tuh, Berarti itu bisa dibilang mereka belajar dari akarnya pun dari awal ya. Ya. Berarti itu kira-kira jika ada anak-anak muda yang semester akhir mau magang bisa daftar ke Partai Amanat Nasional. Betul, ikutin aja akun Instagram itu namanya Anak Muda Mapan. Nah, lihat aja terus di situ kalau ada pembukaan. Ini program akan terus berlanjut. Terbukti udah berjalan 3 batch. 3 batch tuh. Berarti batch selanjutnya kapan tuh Mas dibuka? 3 bulan dari batch ketiga. Batch ketiga ini kalau nggak salah mulai tanggal 1 Juli kemarin. Tanggal? 1 Juli kemarin. Betul. Dan sampai pemilu. Karena pada saat pemilu nanti semua kader itu kan hampir semuanya nyalek ya, Pak. Ini kantor partai kan harus ada yang tetap ngurus. Iya. Nah, anak-anak magang ini nanti akan mengisi semuanya. Dari batch 1, 2, 3 kan dipanggil lagi untuk ngurusin rekapitulasi hasil suara tingkat nasional. Dan anak itu bakal sibuk banget, Pak. Dibutuhin banyak resource. Jadi Juli, Agustus, September berakhirnya batch 3 ini akan lanjut lagi, dibuka lagi. Lanjut lagi itu karena ya? Kita butuh banyak resource untuk menghadapi pemilu. Itu terbuka untuk seluruh universitas di Indonesia? Terbuka untuk seluruh universitas. Terbuka ya? Se-Indonesia. Meskipun saat ini masih berlangsungnya di DPP di Jakarta. Tapi terbuka untuk para kandidat yang mau dari luar daerah boleh, bisa juga Bang. Bisa banget. Selama mereka memenuhi persyaratan. Oke. Benar. Kalau Mas Dimas nih selain tadi aktif di Ruang Sandi, terus sebagai kader Partai Amanat Nasional, kira-kira ada lagi gak sih organisasi lain yang Mas Dimas sedang jalani atau pernah Mas Dimas tekuni sebelumnya? Ya, dari tahun 2019 juga, gue ini terdaftar sebagai Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta.
Oh, Jadi gitu. Karang Taruna juga aktif nih, Pak. Itu ada batasan umur gak sih? Kalau Untuk nggak Karang salah Taruna? 45 tahun undang-undangnya. Maksimal? ADART-nya Karang Taruna, iya. Oh. Jadi setiap warga negara, sebetulnya Rifan, Rifan juga Karang Taruna. Jadi menurut ADART Karang Taruna, setiap WNI yang berusia 17 sampai 45 tahun itu adalah Karang Taruna. Oh, Cuman gitu. kan Rifan nggak mendaftar sebagai anggota. Betul. Tuh. Oh, iya. Tapi kalau daftar sebagai anggota berarti pengurus. Pengurus berarti ya. Ya, tapi Karang Taruna itu pada dasarnya sebenarnya kita semua anak muda usia 17 sampai 45. 17 sampai 45 ya. Betul. Nah, tadi kita sudah mengulas beberapa cerita inspiratif dari Mas Dimas ya, dari mulai tadi aktif di Ruang Sandi, terus aktif di Kaderpan ya Mas ya. Betul. Dan juga Wakil Karang Taruna DKI. Nah, bisa dibilang ini sangat terbuka sekali ya Mas ya, buat semua umur jika ingin belajar berorganisasi gitu. Nah, mungkin dari Mas Dimas ada masukan nggak sih buat anak-anak muda di sekitar sini Mas untuk mereka ke depannya? Anak-anak muda dimanapun berada, kan kita sering mengekspresikan ide kita, gagasan kita, emosi kita di media sosial. Sering banyak, misalnya ada kasus korupsi, ada kasus kejahatan, ada kasus-kasus kriminal, kita tuh marah-marah komentar di media sosial gitu ya. Misalnya di akun berita ada postingan politik, korupsi, kita marah-marah. Nah saran gua, energi marah-marah itu disalurkan ke wadah yang lebih efektif, dimana kalian bisa menyampaikan semua energi kalian. Nah itu ada di partai politik atau organisasi atau komunitas yang terafiliasi ke politik. Karena apa? Dengan kalian terjun langsung di situ, di partai politik atau di komunitas yang berafiliasi dengan politik, kalian bisa berpartisipasi langsung, bisa berperan langsung untuk menyampaikan, menyalurkan apa yang selama ini menjadi kegelisahan kalian terhadap bangsa ini. Jadi lu nggak cuma sekedar ngomel aja di medsos, di komen itu cuma nyampah gitu. Cobalah lu move on lah, lu move dari sekedar pemarah di komen, lu hijrah. Jadi petarungnya langsung, jadi pelakunya langsung, yaitu terjun langsung ke partai politik atau organisasi yang terafiliasi dengan politik. Betul. Gitu Pak. Itu buat anak-anak muda, salah satu masukan dari Mas Dimas yang memang bisa dibilang sudah memiliki pengalaman di dunia politik atau organisasi. Nah, sebelumnya Mas Dimas, terima kasih sudah memberi kisah inspiratif buat kita semua. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Dan pertanyaan terakhir nih Mas Dimas. Tadi kan ngomongin caleg ya? Tadi lupa juga pengen nanya. Mas Dimas nyalek di mana sih? Gua nyalek di Tangerang Selatan, Dapil 6, yaitu Ciputat Timur. Ciputat DPRD Timur, Kota. DPRD Kota. Di mana, Bang? Kalau saya, alhamdulillah nih, di tingkat DKI, DPRD DKI, di Dapil 3, Kecamatan Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priuk. Nah, itu jangan lupa tuh teman-teman. Nah, juga ada pilihan. Nah, ini menjadi salah satu contoh juga ya, bukti nyata bahwa masih banyak anak muda. Betul. Yang pengen belajar politik gitu. Dan saya sendiri pun dan Mas Dimas pun juga bisa dibilang, saya terutama masih nol lah di politik, cuman pengen belajar, pengen menyuarakan gagasan dari diri saya sendiri untuk bangsa negara kedepannya yang terbaik gitu. Dan kita udah move ya Pan? Udah move. Dari sekedar komentator, betul. Kita udah terjun langsung betul ke politik melalui partai politik. Betul. Kapan lagi kalau bukan anak muda ini yang jalan? Mungkin benar kata Mas Dimas, kita harus meregenerasi ya Mas ya. Betul. Untuk kedepannya. Mas Dimas, makasih banyak udah datang ke podcast kedepannya. Semoga kedepannya pencalekannya lancar ya Mas Dimas ya. Rifan juga lancar. Amin. Makasih banyak Mas Dimas. Masih banyak Pan. Siap. Thank you Pan. Siap. Amin. Saya Rifan Adila Hilal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.